Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7512 sampai bab 7513. Ye Chen, yang lambat menangkap isyarat emosional, tidak memahami alasan sebenarnya di balik kekecewaan Xiao Churan. Dia hanya berpikir bahwa, setelah menahan nilai-nilai dan perilaku Alan selama bertahun-tahun, Xiao Churan mungkin akhirnya mencapai titik puncaknya, dan mungkin kata-kata Alan sebelumnya adalah pukulan terakhirnya. Jadi, dia menarik Xiao Churan ke dalam pelukannya, sambil menepuk-nepuk punggungnya tanpa suara. Setelah menangis beberapa saat, emosi Xiao Churan sedikit mereda. Sambil menyeka air matanya, ia berkata kepada Ye Chen, "Jalan-jalanlah bersamaku di sepanjang pantai." Baiklah, Ye Chen langsung setuju, sambil menggenggam tangannya saat mereka berjalan ke pantai berpasir, berjalan perlahan di antara ombak, tak satu pun berbicara, menikmati momen langka mereka berdua. Saat ini, gala festival musim semi hampir berakhir. Banyak tamu telah meninggalkan restoran dan kembali ke kamar mereka. Sementara itu, di pulau pangkalan masyarakat Poking, Wu Feiyan menyaksikan pesta itu dalam diam, dengan seringai dingin di wajahnya saat ia berkata kepada Wu Tianlin di sampingnya, "Sejak keluarga Ye dan An berdamai, tindakan mereka semakin berani. Mobil canggih yang mereka buat ini bagaikan duri di lambungku." Wu Tianlin segera menjawab, "Ketua, canggih otomobil masih dalam tahap pengembangan. Haruskah kita mengirim beberapa agen untuk membuat masalah?" Wu Feiyan melambaikan tangannya, "Aku tahu keluarga An ada di Tiongkok. Mengirim ketiga tetua kemungkinan besar akan memusnahkan mereka sepenuhnya, tetapi aku belum bertindak karena dua alasan. Pertama, aku tidak tahu seberapa dalam musuh misterius di balik bayang-bayang itu, dan kedua, An Qishan, si rubah tua itu, sedang berinvestasi besar-besaran di Tiongkok saat ini. Jika aku menyentuhnya, apalagi menghabisi seluruh keluarganya, kiamat Poking Society akan tiba." Wu Tianlin bertanya, "Pemimpin, jika kita tidak melakukan sesuatu, keluarga An dan Ye akan bertindak begitu mencolok. Saya khawatir kelakuan mereka akan mengganggu kedamaian Anda." Wu Feiyan menggertakkan giginya. Apa yang dikatakan Wu Tianlin adalah duri dalam hatinya. Matanya dipenuhi niat membunuh, ekspresinya muram saat ia berkata, "Selama bertahun-tahun, setelah kematian An Chengqi dan Ye Changing, keluarga An dan Ye tetap bersikap rendah hati. Aku selalu curiga An Chengqi masih hidup, jadi aku tidak membasmi mereka sepenuhnya dan mengirim seorang sarjana ke keluarga An untuk mengumpulkan informasi. Tapi selama 20 tahun, tidak ada tanda-tanda bahwa An Chengqi masih hidup." Ia mengerutkan kening, suaranya dingin. Orang lain pasti berpikir mereka terlalu banyak berpikir, atau An Chengqi mati di tangan Chang Shengbo. Tapi aku tidak pernah lengah, selalu merasa dia masih hidup, merencanakan balas dendam terhadapku dalam bayang-bayang. Aku sudah 2 kali berencana menghabisi keluarga An untuk memaksanya keluar, tetapi dia tidak muncul, dan malah, sosok misterius yang kuat muncul. Permainan catur ini semakin rumit. Wu Tianlin berlutut dengan satu kaki, dengan hormat berkata, "Pemimpin, jika An Chengqi tidak pernah muncul dan kita tidak memiliki petunjuk apapun tentang sosok misterius itu, saya dengan berani menyarankan kita untuk bertarung habis-habisan dan melawan mereka sampai mati." "HM?" Wu Feiyan membalas, "Kenapa kau berkata begitu?" Wu Tianlin mengepalkan tinjunya di atas kepala, berseru lantang, "Pemimpin, aku tahu An Chengqi dan Lin Wan Er mungkin menyimpan rahasia umur panjangmu yang mencapai 1000 tahun. Aku berani mengatakan sesuatu yang pantas dihukum mati. Jika An Chengqi menunda umur 1000 tahunmu, mengapa peduli dengan warisan 400 tahun masyarakat Poking? Mengapa tidak mengerahkan seluruh kekuatan dan melawan mereka sampai akhir? Bahkan jika itu memprovokasi kekuatan-kekuatan besar itu, lalu kenapa? Paling buruk, kita akan meninggalkan markas ini. Dengan kekuatanmu, siapa di dunia ini yang bisa menghentikanmu?" Wu Feiyan menatap Wu Tianlin. Sekilas keterkejutan terlihat di matanya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Keluarga Wu telah hidup nyaman terlalu lama,
banyak yang khawatir tindakan gegabah akan merugikan seluruh klan. Hanya Wu Tianlin yang menyarankan untuk menyeret seluruh masyarakat Poking bersamanya. Ini selaras sempurna dengan pikirannya. Wu Feiyan sudah lama merasa bahwa, karena tidak bisa mendapatkan pil 100 putaran 1000 pengembalian, dengan sisa hidup hanya beberapa dekade, tidak masalah jika ia tidak bisa menemukan Lin Wan'er. An Chengqi tidak bisa melarikan diri selamanya. Jika ia masih tidak muncul, apa salahnya membunuh seluruh keluarganya? Bahkan jika dua kekuatan besar timur dan barat bersatu untuk menghancurkan masyarakat Poking, lalu kenapa? Ketika hidupnya hampir berakhir, segalanya tidak berarti lagi. Dalam skenario kematian yang pasti, membunuh lebih banyak orang sebelum mati akan memuaskan. Maka, ia berkata kepada Wu Tianlin, "Tianlin, mulailah bersiap. Aku beri An Chengqi 3 tahun lagi. Kalau dia tidak muncul saat itu, aku akan menghabisi keluarga An dan Ye, tanpa menyisakan kerabat langsung." Wu Tianlin segera berteriak, "Aku mematuhi perintahmu." Hari pertama tahun baru Imlek. Pagi-pagi sekali, Bernard Arnault naik pesawat amfibi ke Malé, ibu kota Maladewa, lalu menaiki jet pribadinya untuk kembali ke Prancis. Meskipun Pulau Whitehorse telah kembali damai dan tenang, diskusi global tentang hal itu tidak menunjukkan tanda-tanda memudar. Media dunia terus memproduksi laporan khusus, bahkan mengundang para ahli untuk menganalisis situasi Suriah dan peran pemerintah Amerika di baliknya. Oposisi Suriah menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang sederhana atau bahkan teroris, situasinya telah berubah. Setelah pemberontak merebut kekuasaan, mereka menjadi tentara reguler. Berbeda dengan pemberontak, tentara reguler yang melindungi negara tidak bisa bertindak gegabah atau melancarkan perang gerilya. Mereka harus mempertimbangkan citra mereka, sehingga mereka tidak berani melawan Hamid. Mereka hanya mengklaim secara terbuka bahwa Makui dari Blackwater telah menuduh mereka secara keliru, menegaskan bahwa mereka adalah sekutu dekat Hamid dan tidak akan pernah bersekongkol untuk membunuhnya. Tetapi klaim tersebut sia-sia, hampir tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Setelah Blackwater menyalahkan kambing hitam, skeptisisme publik justru tumbuh, tetapi mereka memilih untuk tetap diam, karena tahu penjelasan hanya akan mengundang lebih banyak kritik. Media arus utama Amerika sama sekali menghindari topik ini. Apa yang disebut kebebasan berbicara di Amerika bersifat selektif. Ketika kelompok tertentu terlibat, hal itu menjadi janji kosong. Namun, media Eropa melaporkan masalah tersebut tanpa henti. Media di Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia menyerang Blackwater dengan sengit. Media Prancis, khususnya, bersorak gembira, bergantian antara mengecam Blackwater, mengungkap keburukan mereka, dan menggambarkan Bernard Arnault sebagai miliarder paling berani dan bertanggung jawab di dunia. Hari ini, Presiden dijadwalkan bertemu Bernard Arnault di Istana Elysee pukul 2 siang waktu setempat, tetapi banyak media Eropa tiba di istana pada pagi hari untuk persiapan. Bandara itu bahkan lebih ramai untuk mengabadikan kepulangan Bernard Arnault secara langsung. Setiap media mengirimkan tim, memasang kamera di sepanjang landasan pacu untuk menyambut pahlawan Prancis tersebut. Sesuai rencana pemerintah Prancis, Perdana Menteri akan menyambutnya di bandara, dan Presiden akan menyambutnya kemudian. Perdana Menteri tiba lebih awal untuk menyambut Bernard Arnault. Agar upacara semegah mungkin, Prancis menyediakan 4 tempat parkir terpencil di bandara khusus untuk jet pribadi Bernard Arnault. Semua media yang diundang menunggu di seberang tribun untuk merekam, dan pesawat akan meluncur ke sana, memungkinkan Bernard Arnault untuk turun di tengah sorotan lampu. Pada saat ini, Bernard Arnault belum mencapai bandara, tetapi kontak medianya telah mengiriminya foto-foto lokasi kejadian melalui jaringan satelit. Melihat sambutan meriah yang menantinya, Bernard Arnault yang berambut putih tidak bisa berhenti menyeringai. Ia terkekeh kepada istrinya, "Sudah puluhan tahun aku disebut pedagang korup, tapi sekarang lihatlah aku, menjelma menjadi pahlawan." Bersambung.